Shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari-hari ini hari-hari yang luar biasa. Amin. Hari-hari ini hari yang sangat ajaib. Bagi yang di rumah, mari kita siapkan hati kita. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebab hari ini ketika Tuhan naik ke surga dan Dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan kita mau percaya hari-hari ini Pentakosta ketika terjadi. Kita percaya bahwa nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan terjadi. Biar kita sama-sama berdoa, kita genapi lawatan itu harus terjadi. Indonesia dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Indonesia sehat. Jehovah Rabbah atas Indonesia. Dan biarlah kita gereja Tuhan berjalan dalam kuasa dan mujizat. Karena kami percaya, kita percaya Tuhan kita ajaib. Mencelikkan yang buta, membuat yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Haleluya, inilah zaman yang ajaib. Inilah zaman Elia, inilah zaman Musa, zaman Daud, dan kami adalah penerus-penerus. Kami adalah saksi-saksi iman di Ibrani 11 yang menuntaskan dari generasi ke generasi di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Ketika kita bernyanyi, ada firman dalam hidup setiap kita. Firman itu telah ditaruh dalam hati dan lidah kita. Saatnya kita mau deklarasikan. Inilah zaman Yehes yang tulang kering dihidupkan. Katakan amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman Tua yang besar, ladang menguning di dunia. Katakan kepada dirimu, kamilah bekerja di kebun anggur-Mu. Kebon, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Come on. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Yang di rumah tepuk tangan bagi Tuhan. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Sama-sama naikkan. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Terus kami rindukan lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan harus terjadi. Lawatan Tuhan harus terjadi.
rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Mari katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Dan hatimu katakan, kami rindukan. Sekali lagi Tuhan, kami satukan hati dan iman kami. Kami orang-orang yang menanti-nantikan, merindukan lawatan yang pasti terjadi. Kami percaya Tuhan, akan segera tiba masanya lawatan yang terbesar ketika Engkau mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia. Lawatan pasti terjadi. Dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Come on, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Biar hati kami bersatu, kami mau naikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. This is our time. Inilah waktu bagi setiap kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dinanti-nantikan oleh semua makhluk. Lawatan, tuayan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan dan serukan dengan segenap hati. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan tercurah. Ini hidup kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami satukan iman kami, kami satukan doa kami. Ketika lawatan itu terjadi Tuhan, kami mau ada di sana, jadi pembawa lawatan, jadi pembawa kegerakan, jadi penuai di akhir zaman. Ini hidup kami Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, great is our God. Nonton that Lord. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Pagi ini satu yang kami percaya Tuhan. Semua firman yang tertulis pasti digenapi. Kisah para rasul menyatakan peristiwa kenaikan-Mu menjadi sebuah tanda bahwa Roh Kudus harus dan pasti dicurahkan. Kami percaya kalau ini hari kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami orang-orang yang akan memilih menjadi orang-orang yang menanti-nantikan pencurahan Roh-Mu. Tuhan, ini hidup kami, ini seluruh sel kami, ini segenap cinta kami. Kami mau memastikan kami jadi orang-orang yang pertama kali menerima pencurahan kepenuhan Roh-Mu ketika Engkau naik dan mencurahkan Roh Kudus. We wanting You. Let Your Spirit
Rain down. Sama-sama katakan, Holy Spirit, rain down. Kami menantikan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Roh-Mu yang memampukan setiap kami. Tidak pernah ada satu manusia pun yang bisa menyelesaikan semua penetapan-Mu kalau bukan Roh Kudus yang Kau curahkan menolong setiap kami menyelesaikannya. Holy Spirit, rain down, rain on us. Mari lebih lagi katakan, pribadi. Yang bahkan lebih mengenal kami dibanding diri kami sendiri, Tuhan. Kami butuh dihujani dengan Roh-Mu. Dengan segenap hati kami mau berkata, Tuhan, kami butuh dihujani dengan Roh-Mu. Yes.
Sakanara bara sekenara bara sakana. Sakanara bara sokonara bara she. Terima kasih Yesus Tuhan. Karena Kau menghidupkan setiap kami. Sakanara bara se. Sebab Engkau berjanji Engkau akan menjemput kami Tuhan. Let it rain. Let it Engkau berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Mu open the floodgates. kepada setiap kami dan semua makhluk di bumi. Let it rain. Kami nantikan janji-Mu. Let it rain. Kami nantikan penggenapan Open the lawatan. floodgates of heaven. Sing let it rain. Shikera baraso. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it Shikera barashe. terbuka. Open the floodgates. Let it rain. Rain up your spirit. Rain up healing. Open the floodgates. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates. Let it open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Shakara barasi, Let kera barasi. it rain. Let it Biar lawatan-Mu terjadi. Sekali lagi kami bawa bangsa ini di hadapan-Mu. Hujani bangsa ini dengan Roh-Mu Tuhan. Biar hujan awal dan hujan akhir. Penuaian besar-besaran. Let it rain. Let it rain. Let it open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Mari nikmati hujan dari setiap yang Tuhan curahkan pagi ini.
Betapa hatinya terlebih rindu mencurahkan semua yang terbaik dari perpencaran surga. Terima dengan iman, terima kekuatan yang baru, terima semua nilai gelombang kehidupan yang menguatkan. Kami Tuhan, hanya kalau Engkau menghujani kami, kalau Engkau menganugerahkan kepada kami Tuhan. Beri kami hujan itu Tuhan. Kami seperti tanah yang kering merindukan hujan Tuhan. Kami merindukan, kami menantikan hujan itu Tuhan. Hujan lawatan, hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu Tuhan, hujan yang akan menuai dengan sangat ajaib di hari-hari ini Tuhan. Hujan yang akan membangkitkan gereja-Mu Tuhan. Hujan semua perbendaharaan sorga. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Tiada lama saka dada dana marata kaya dada lama. Tiada masih. Kami orang-orang yang perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami orang-orang yang perlu sambaran cinta-Mu. Kamilah orang-orang yang butuh diterpa oleh kekuatan 7 roh-Mu. Pagi ini kami mau menanti-nantikan sekali lagi Roh-Mu menyambar sampai yang terdalam di hidup kami. Tuhan, Tuhan. Shikiara maraya shekerere. Perlu sambaran api cinta-Mu. Kami perlu Engkau menyatakan pribadi-Mu. Kami perlu terpaan Roh Kudus.
perlu anugerah. Anugerahi kami Tuhan. Perlu sembah. Have your mercy on us. Perlu Engkau menyatakan pribadimu. Kami perlu tertahan. Sekali lagi katakan, kami perlu anugerah. Kami perlu Anugerah. perlu sembah api cintamu. Api cintamu. Kami perlu Engkau menyatakan pribadimu. Kami perlu sertaan Roh Kudus. Kami perlu Anugerah. sungguh kami memerlukan anugerah-Mu Tuhan. Sembah api cintamu. Api cintamu. Perlu Engkau menyatakan pribadimu. Kami perlu terpahat Roh higher than ever, higher than ever. Roh-Mu membuat kami terbang, menggenapi setiap penetapan-Mu. Higher than higher than ever. Higher than ever. Higher than ever, higher than ever, higher than ever. Higher than ever. Higher than ever, higher than ever. One more time. Higher than ever, higher than ever, higher than ever. Sekali lagi katakan higher. Higher than ever, 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 higher than ever. Terima kasih Tuhan. Semua saudara yang di rumah saya mau ajak untuk keluarkan tubuh dan darahmu. Tubuh dan darah Yesus, setiap perjamuan yang ada di rumahmu saudara boleh keluarkan. Kita mau angkat sama-sama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi biar kami ada di dalam Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami. Kami tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau tinggal di dalam kami, bersama kami, memimpin kami Tuhan. Tuhan sekali lagi ini iman kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan seringkali iman yang lebih kecil dari biji sesawi. Tapi setiap kali kami angkat tubuh dan darah Yesus, kami percaya Tuhan. Kami umat yang ditebus, yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ingat kami pada saat Engkau datang yang kedua. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan makan dan minum.
Semua saudara yang di rumah silakan duduk. Saya mau ajak kita buka sama-sama di Lukas 24 ayat yang ke-16. Betapa kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang gak cuma menolong dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tetapi Tuhan yang menolong semua orang, menebus dosa umat manusia. Mati buat setiap kita. Bukan mati karena salib, tetapi memberikan hidupnya. Dan kemudian tidak hanya selesai, tetapi bangkit dan kemudian pulang ke surga. Menyiapkan tempat, menyiapkan rumah buat setiap kita. Anak-anaknya yang akan dijemput Tuhan yang kedua. Tapi yang seringkali menjadi masalah, boleh saya minta suara monitornya kecilin dikit aja. Saudara, di Alkitab ditulis gini, di Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan. Saudara, hari ini saya mau share dengan judul tutup botol, saudara. Saudara, tahukah engkau selama botol ini masih ada tutupnya? Saudara boleh, kalau tutupnya benar ya saudara ya. Kalau saudara ini punya botol yang ada tutupnya masih disegel. Dan saudara bawa botol ini, saudara isi air, saudara isi di keran. Saudara bawa ke air terjun. Saudara bawa ke tengah laut untuk saudara coba ngisi botol yang ada tutup botolnya. Maka sampai kapanpun selama tutup botolnya ini menutup. Tidak akan ada air apapun. Tidak akan ada bisa benda apapun masuk ke dalam botol. Selama tutup botol ini cukup kuat dan menutup. Saudara gak akan bisa dipenuhi oleh sesuatu yang baru. Nah, di Alkitab ditulis gini, hari itu ada murid yang sedang pergi keluar dari Yerusalem. Kenapa mereka keluar? Karena mereka melihat Yesusnya mati. Tuhan mereka mati. Tuhan mereka yang seharusnya menyelamatkan, tiba-tiba mati di atas kayu salib. Dan mereka menjadi kecewa dan mereka keluar. Dan di Alkitab ditulis, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus. Sehingga mereka tidak bisa kenal ini siapa. Itu tutup botol, saudara. Ada banyak tutup botol dalam hidup kita. Semua setiap jemaat di tempat ini. Kita punya tutup botol kita masing-masing. Kita punya sesuatu yang membuat kita gak bisa terima yang fresh yang dari Tuhan. Kita punya sesuatu yang menutup di pikiran kita, menutup di hati kita. Menutup pendengaran telinga kita. Sehingga Tuhan mau share apapun, kita gak akan bisa nangkep. Nah, kalau saudara buka, apa yang membuat mereka gak bisa melihat? Di Alkitab begini, Lukas 24 ayat 21 lanjutannya. Kenapa mereka gak bisa melihat Tuhan? Karena di Alkitab ditulis ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan dia dan dihukum mati. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu telah terjadi. Murid-murid Yesus ini punya pemikiran bahwa Yesus yang mereka sembah itu suatu hari kelak akan memimpin revolusi. Akan memimpin seluruh Yahudi, umat Israel keluar dari penjajahan Roma. Itu yang selalu di mindset arti definisi dari kata Mesias, penyelamat. Karena hari itu status mereka sedang dijajah. Dan mereka berpikir Yesus itu akan menjadi patimura di zaman Israel. Yang akan membawa revolusi. Mereka berpikir Yesus ini akan menjadi seperti Soekarno yang akan membawa bangsa Israel menjadi negara sendiri. Padahal bukan itu visi dan misi Yesus. Sekali lagi itu apa? Tutup botol. Ada sebuah pemikiran yang salah
Nah, saudara saya mau tunjukkan suatu gambar. Tolong tim media, gambar yang pertama. Saudara saya mau tunjukkan sebuah gambar. Sorry, satunya. Nah, ini dia. Saudara tahu nggak ini apa, saudara? Ini adalah mobil. Kalau saya bilang ini mobil, salah atau benar? Salah atau benar? Benar. Ini mobil. Tapi apa? Dari bawah. Chassisnya diangkat, difoto dari bawah. Banyak orang berpikir gini, oh ya, saya tahu semua rencana Tuhan. Saya tahu yang namanya lawatan. Saya tahu yang namanya keilahian. Saya tahu yang namanya memberikan hidup untuk Yesus. Saya tahu yang namanya pelayanan. Dan itu semua berdasarkan tutup botolnya sendiri, saudara. Ini sama seperti gini, saya tahu mobil. Mobil itu seperti banyak kabel. Mobil itu hitam. Mobil itu banyak selang-selangnya. Ini mobil. Dan tiba-tiba Tuhan berikan mobil sungguhan. Gambar yang satu lagi yang tadi. Dan dia bilang ini bukan mobil. Mana kabelnya? Kok warnanya merah? Yang namanya mobil itu warnanya hitam, banyak selang-selangnya, banyak kabel-kabelnya. Itu baru mobil. Nah itu sekali lagi itu namanya apa? Tutup botol. Saudara saya mau pengakuan dosa, saudara waktu saya kecil. Kami ini junior itu anak-anak dari hamba-hamba Tuhan. Setiap kali ibadah, kami itu dulu masih kecil tuh sembarangan saudara ya. Jadi HT itu khotbah di depan, kami itu duduk di tangga. Karena kami belum layak buat jadi penari sungguhan. Jadi yang penari sungguhan di mesbah, kami itu narinya di tangga, di pinggir-pinggir saudara. Nah kalau saudara masih ingat Holy Stadium, itu tangganya itu kepisah kiri dan kanan. Dan dipotong dengan mesbah yang di tengah, panggung yang di tengah. Dan nanti kami di pinggir-pinggir, kami ini anak-anak sering lapar saudara. Kami sering lapar, kami sering oper-operan dari pinggir, dari ujung tangga ke ujung tangga itu oper-operan permen, oper-operan sate babi saudara. Itu dilempar ces gitu. Sembari panggung kau tuh set lewat di belakangnya saudara. Ada siomay, ada apa itu kadang bisa lewat-lewat saudara. Nah kami itu dulu punya kebiasaan. Kami itu bukan kebiasaan lah, ini seperti persaingan buruk di antara kami semua para junior. Dan seperti murid Yesus, persaingannya adalah satu. Siapakah yang terbesar di antara kami? Dan hari itu Coach Stephen, koko saya, di tengah persembahan, Coach Stephen ngeluarin handphone dan dimasukin handphonenya. Itu adalah handphone pertama yang dia punya saudara. Hari itu kami SMP, SMA, kami belum punya ya handphone yang sekarang semua belum ada. Itu adalah handphone pertama yang kami punya. Dan hari itu dia persembahkan handphonenya. Dan saudara tahu ini emang mujizat, ini mujizat. KKR-nya 3 hari seperti KKR Bahtera. Dan keesokan harinya itu bisa terima handphone yang baru saudara. Ada orang nabur, ini kamu dapat handphone. Tuhan bilang, Tuhan bilang aku harus kasih handphone baru buat kamu. Kami junior yang lain mikir, dia nabur handphone, dapat handphone yang baru langsung besoknya. Ini kalau kita tabur hari ini, besok balik modal. Dan itu jadi persaingan saudara. Dan benar, malamnya ada kebaktian KKR, kami persembahan juga saudara. Kami sejujurnya itu bukan tanya Tuhan, bukan emosi juga. Tapi siapakah yang terbesar? Dan tutup botol kami adalah, kalau kami nabur handphone, kami pasti dapat handphone. Dan kenyataannya sampai minggu depannya saya nggak dapat handphone saudara. Nggak ada handphone baru, bahkan saya masih ingat papa saya tuh marah hari itu. Itu handphone baru dibeliin, kenapa udah ditabur. Saya bilang iya itu dorongan dari Tuhan. Sejujurnya kalau hari ini saudara saya mau jujur, mungkin sejujurnya saya itu gengsi sama koko saya, sejujur-jujurnya. Tapi itu tutup botol saudara. Kita berpikir kalau gua nabur, gua pasti nuai. Itu menjadi sesuatu yang dahulu kita harapkan. Pengharapan yang salah. Bukan berarti kalau saudara menabur tidak akan menuai. Pasti saudara akan menuai. Dengan cara Tuhan. Bukan dengan tutup botolmu saudara. Banyak orang sekali lagi bilang, saya mau lawatan. Saya mau mujizat besar. Saya mau keajaiban. Saya mau namanya menikmati Jehovah Jireh. Jehovah Rafa. Tuhan penyedia dan Tuhan penyembuh.
Saya mau lihat yang namanya kebangkitan besar. Saya mau lihat saya berjalan dan bayanganku akan menyembuhkan orang. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, sekarang maukah engkau turun ke jalan dan mulai doakan orang sakit? Oh enggak Tuhan, itu bagiannya si A Tuhan. Saya bagiannya bayangan. Kok belum sembuh ya Tuhan? Oh ya berarti mungkin lawatannya belum terjadi. Dan kita punya tutup botol yang salah saudara. Tuhan maunya engkau mulai belajar doain orang. Nanti orangnya belum sembuh, besok doain lagi. Sampai cawan itu penuh, baru lawatan itu terjadi. Saudara doakan orang sakit dan orang itu sembuh. Heidi Baker, dia mendoakan orang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ribuan orang saudara dia doakan. Sampai kira satu hari ada orang buta yang dia doakan dan tiba-tiba bola mata itu muncul saudara. Siapa yang tidak ingin ada lawatan seperti itu? Mujizat besar seperti itu. Tapi seringkali tutup botol kita ini loh yang salah. Kita punya pemikiran yang salah. Kita punya cara yang salah. Sehingga waktu Tuhan mau berkatin, kita gak bisa terima. Saya pernah dengar sebuah cerita, bukan cerita lucu lah, cerita. Suatu kali ada banjir di desa A. Dan mulai banjir, mulai naik sampai 1 meter, 2 meter. Akhirnya ada orang namanya siapa ya, namanya B. Si B ini naik ke atas atap. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku dari banjir ini Tuhan. Airnya makin naik 2 meter, 3 meter, hampir menyentuh atap. Dan si B ini berkata, Tuhan tolong aku Tuhan. Tiba-tiba datang kapal penyelamat. Dan dia bilang, ayo naik kapal, kamu pasti bisa diselamatkan. Dan si B bilang, enggak. Aku akan menunggu tangan Tuhan menyelamatkanku. Ayo cepat kamu naik kapal. Oh enggak. Nanti tangan Tuhan tidak kurang panjang. Semua ayat mulai keluar saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkanku. Akhirnya kapal yang pertama lewat. Datanglah kapal Kopassus. Ayo cepat naik kapal. Ini adalah kapal terakhir. Ini adalah kapal penyelamat terakhir. Air sudah mulai naik sampai seatap. Dan si B berkata, Tuhan tolong aku Tuhan. Saya tidak mau berharap kepada manusia. Karena manusia itu mengecewakan katanya. Dan sampai akhirnya si B meninggal saudara kena banjir. Dan dia kecewa dan dia berkata, kenapa Tuhan tidak menyelamatkanku. Itu tutup botol saudara. Tuhan sudah memberikan pertolongan. Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Tapi tutup botol membuat kita berpikir, berharap kepada sesuatu yang salah. Kita berpikir, oh ya namanya berkat itu ya harus seperti ini. Yang namanya jodoh itu ya harus seperti ini. Yang namanya lawatan ya harus seperti ini. Tapi kita tidak bisa mengikuti di mana Tuhan berada. Di saat pertama kali pandemi keluar, semua orang berkata musibah. Tapi kita berkata bukan, ini bukan musibah. Ini adalah ikan lawatan yang berkerumul. Mari kita tuai bersama-sama. Ratusan ribu sudah kita jumpai in person satu demi satu saudara. Mereka semua mau didoakan. Mereka semua mau diberitakan Injil. Banyak orang berkata, oh ini musibah. Oh ini bencana. Tapi buat orang yang bisa melihat bukan dengan tutup botol. Mereka akan bisa membuka hati dan membiarkan Tuhan masuk. Lalu caranya seperti apa? Di Alkitab ditulis gini, ayat yang ke-29. Dan orang ini hebat. 2 orang ini berkata gini. Tetapi mereka sangat mendesak Yesus. Tuhan tinggallah bersama-sama dengan kami. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Enggak stop sampai di situ. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Kalau engkau tahu, engkau punya tutup botol. Desak Yesus dalam hidupmu. Terus berkata, Tuhan ajari aku jalan-jalanmu Tuhan. Tuhan ajari aku untuk mengerti jalan-jalanmu. Biar terbuka matamu.
Dan saat engkau sudah mengerti, engkau balik ke track destinimu, saudara. Tapi ada satu hal yang saya mau lanjutkan, saudara. Ayat 37. Buat saya 2 orang dari Emmaus ini menceritakan kita. Saya ulang ceritanya, saudara. Ini ada 2 orang, mereka meragukan Yesus karena Yesus mati. Karena mereka berpikir Yesus akan menjadi pemimpin revolusi mereka di zaman Roma. Yesus mati, mereka kecewa, mereka keluar ke Emmaus. Mereka gak mau di Yerusalem, takut disiksa, takut dengan semua. Mereka pergi ke Emmaus, pengen menjadi orang biasa. Setelah itu mereka bertemu Yesus. Yesus mengenalkan dirinya karena didesak oleh banyak orang, oleh 2 orang ini. Dan dia bertobat. Dan dia kembali ke Yerusalem mengejar destininya. Lalu kemudian mereka bersaksi di depan semua murid. Aku bertemu Yesus. Tapi mari kita baca sama-sama ayat 37. Saya mau ajak semua saudara yang di rumah, saudara yang di tempat ini, mari kita baca sama-sama ayat 37. 1, 2, 3. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat ini orang baru ketemu Yesus, saudara, di tengah jalan. Mereka pulang ngobrol sama semua murid. Gue baru ketemu Yesus. Tiba-tiba Yesus nongol masuk ke dalam rumah. Dan mereka ngapain? Kaget lagi. Disangka hantu lagi, saudara. Baru ketemu Yesus mungkin sekian jam yang lalu mungkin. Mungkin sehari yang lalu mungkin. Dan langsung kehilangan Tuhan lagi. Seberapakah engkau sadar seringkali pertobatan kita semu seperti ini, saudara. Hari ini nangis-nangis amazing grace. Malamnya berbuat dosa lagi, saudara. Hari ini mengaku dosa Tuhan, aku ini loh Tuhan, penakut, pembohong, tidak percaya. Pulang gak percaya lagi, saudara. Pulang takut lagi. Dan di Alkitab ditulis gini, 38. Akan tetapi Yesus berkata, ini masalah yang kedua. Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul raguan di dalam hati kamu? Tutup botol yang kedua ini loh, saudara. Apa namanya? Ragu. Kau nggak percaya kok sesungguhnya. Engkau ragu dengan banyak hal. Engkau takut dengan banyak hal. Sehingga ketakutan itu menutup matamu. Saudara, saya mau share. Saya ini kan ceritanya baru menikah. Dan menikah, di awal menikah kami tinggal di apartemen. Satu apartemen kecil, tidak lebih besar dari mesbah di tempat ini. Saya tinggal berdua sama Kesia. Dan ya apartemen kecil lah. Kami semua, saya mulai belajar yang namanya bayar uang listrik, bayar uang air. Jadi buat setiap teman-teman yang pengen cepat-cepat menikah, ternyata pernikahan tuh biayanya besar. Tapi berkat Tuhan lebih besar. Yang sudah menikah boleh angkat tangan? Yang di rumah? Oke. Dulu selama ini saya tinggal sama orang tua saya tidak perlu takut karena selalu ada makanan di atas meja, saudara. Saya tinggal buka kulkas, pasti ada makanan. Tidak usah mikirin bayar wifi, pasti ada orang tua yang bayarin. Tidak usah mikir bayar listrik, tidak mungkin mati lampu. Ya kecuali mati lampunya dari PLN. Tidak mungkin lupa bayar air, tidak mungkin lupa bayar keamanan. Begitu saya menikah, saudara. Bayar listrik, bayar air, bayar keamanan, bayar kebersihan, saudara. Kami dari apartemen kecil, rumahnya jadi langsung pindah rumah. Bulan kesekian tuh saya langsung lupa bayar uang kebersihan, saudara. Dan itu dimarahin sama RW saya galak, saudara. Dan saya dimarahin sama RW. Setelah itu mulai muncul tagihan listrik, saudara. Tagihan kami pakai token, jadi tiba-tiba baru bayar, tiba-tiba 2 minggu kemudian mati lampu malam-malam, saudara. Mati lampu 2 minggu kemudian. Lah, saya mikir gini, lah kan baru isi token kemarin 2 minggu yang lalu. Ini pasti ada yang nyuri nih. Saya mulai coba, saudara, saya cari di internet. Ciri-ciri ada pencurian listrik. Saya cari, enggak kabelnya semua benar gitu ya. Saya coba cek, terus saya mulai ngitung pengeluaran listrik bulanan. AC berapa, air berapa. Ternyata normal pengeluaran saya, saudara. Oh ternyata bayar listrik itu segitu ya. Saya kaget, saudara. Tapi saya mulai menutupi keraguan-raguan saya ini. Dan saya berkata gini, Kes, istri, saya ini cinta lingkungan. Kita ini cinta kepada semua panda, semua beruang es, semua penguin yang sedang kena global warming itu. Mari kita mulai hemat listrik.
Dan saya mulai matiin AC, saya kasih timer AC-nya saudara. Malam-malam itu Keisha ngigo-ngigo, karena kalau Keisha kepanasan tuh dia ngigo-ngigo saudara. Dan dia mulai ngigo-ngigo kepanasan, saya nyalain lagi, ketahuan lagi saya matiin. Semua dispenser saya matiin. Semua lampu kalau saya sudah tidur, semua lampu taman, lampu depan saya matiin saudara. Karena saya berkata kita harus hemat, sayangi semua penguin dan sayangi semua beruang. Padahal di dalamnya saya ragu gak bisa bayar listrik saudara. Saudara tahu seberapa munafiknya saya saudara. Saya takut gak bisa bayar listrik. Saya takut gak bisa bayar. Maka saya coba tutupin dengan cinta lingkungan saudara. Saya coba irit-irit. Rumah saya itu pintunya 2 depan belakang saudara. Jadi bayar kebersihannya itu 2, ditagihnya 2 tepatnya, bukan bayarnya. Ditagihnya 2. Udah kita bayar depan aja, semua sampah taruh depan. Gak bisa juga saudara, harus dua-duanya. Dan saya coba seirit mungkin, tetap gak bisa saudara. Kelinci beranak terus. Dari cuman 2 waktu banjir, sisa berapa kemarin saya share. Dari banjir sisa 3, ya sisa 3. Sekarang 24 saudara. Beranak cucunya udah kayak lawatan terbesar. Beranak terus. Dulu ngasih makan itu bisa awet lah 2 bulan. Sekarang sebulan. Terakhir 2 minggu harus beli lagi 1 karung saudara. Makannya banyak banget. Saya mulai mikir semua pengiritan yang bisa saya lakukan saudara. Tapi di dalam saya tahu itu ragu. Itu tutup botol nih. Seringkali Tuhan tanya gini, maukah beranikah engkau mulai belajar nabur lagi? Beranikah engkau memberi makan, sekolahin orang? Mulai semua ayat kita muncul. Itu adalah parit-parit berkat seringkali. Tapi seringkali keraguan, ketakutan, cara pandang kita yang salah. Itu membuat kita tidak bisa menikmati semua berkat yang mau Tuhan curahkan buat setiap kita. Selama masih ada tutup botol, gak bisa saudara. Saya juga mau bersaksi. Saya itu kapan ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya benar-benar sebenarnya itu muncul dari rasa belas kasihan. Kan saya punya anak youth seperti di tempat ini. Dan saya ngelihat mereka ini melayani Tuhan, cinta Tuhan. Tapi ujungnya mereka gak bisa kuliah, mereka coba apply negeri. Tapi ketolak, orang tua mereka gak bisa biayain mereka. Sehingga saya ngelihat ini mereka udah pelayanan tapi ujungnya gak bisa kuliah. Dan itu jadi olok-olok di banyak orang. Itu jadi olok-olok katanya pelayanan, kok Tuhan biarin dia gak kuliah. Kok Tuhan biarin gini, itu jadi olok-olok saudara. Dan hari itu muncul seperti rema lah. Tuhan saya pengen kuliahin mereka. Dan saya pengen kuliahin mereka. Saya mulai coba hitung-hitungan saudara. Keraguan-raguan saya muncul seperti biasa ya. Saya mulai coba hitung, ini kalau 1 orang biaya segini, setiap bulan segini. Uang saya setiap bulan segini, saya mulai hitung semuanya saudara. Awalnya saya gak punya iman dan awalnya benar-benar saya gak masuk di hitungan. Karena menurut tutup botol saya, uang saya bulanan sekian, dikurangin dengan uang bulanan yang harus saya keluarkan kalau saya bayarin kuliah. Itu gak cukup menurut tutup botol saya. Tapi saya berkata Tuhan, biar ada mujizat keuangan. Saya mau lihat mujizat Tuhan. Saya mau lihat keajaiban. Dan mulai bayarin 1 orang, bayarin 2 orang. Sampai sekarang 6 orang, 8 orang saudara. Dan saya gak tahu itu uang dari mana. Setiap bulan tuh bahkan ada 1 orang yang saya gak kenal siapa saudara. Bahkan sampai sekarang saya gak pernah ketemu orangnya. Setiap kali saya chat yang di luar dari soal uang rekening, dia gak pernah balas saudara. Ibu-ibu, saya coba tanya ibu dari mana, saya pengen coba tahu lah. Saya pengen ngirim parcel waktu Natalan, dia gak mau kasih alamat. Dia gak mau kasih ulang tahunnya kapan. Udah pokoknya saya yakin Tuhan itu mau, pokoknya saya yakin kamu bisa mengelola uang Tuhan dengan baik. Setiap bulan ditransfer untuk beasiswa saudara. Saya bahkan gak kenal, belum pernah ketemu sampai sekarang. Saya berkali-kali pengen ketemu orang. Ada beberapa orang yang udah sangat jarang datang ke Hananel juga ada saudara. Dan saya shock bagaimana berkat Tuhan itu sangat melimpah saudara. Itu berkat Tuhan ajaib. Waktu saudara mau buka tutup botolmu saudara.
keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ketakutanmu. Dan kau berkata, Tuhan, wherever you go, I go. Kayak lagunya Pak Lukas sekian tahun yang lalu. Yang sampai sekarang saya nggak tahu itu lagu apa, saudara. Tapi lagunya keren, mungkin ciptaan Pak Lukas. Where you go, I go. Where you go, I go. What you say, I say. Saudara harus dengar, habis ini mungkin Pak Lukas akan menyanyikan. Semua pemusik bingung hari itu lagu apa. Tapi where you go, I go. Where you say, what you say, I say. Waktu engkau buka, tutup botolmu keraguan. Tutup botol kemarahan. Engkau buka, tutup botol semua pengharapan palsu yang selama ini menjadi tutup botol dalam hidupmu. Engkau sedang membiarkan roh Tuhan tercurah dalam hidupmu. Dan saudara mau tahu, akhir dari kisah dari dua murid ini yang mereka bertobat. Dan di Alkitab ditulis, mereka sekali lagi melepaskan semua tutup botol. Tuhan membuka pikiran mereka. Mereka mengerti kitab suci, baca Alkitab, saudara. Dan saudara tahu akhir dari kisah dari dua orang ini. Mereka adalah orang yang melihat Yesus naik ke awan, saudara. Hari ini, hari kenaikan Yesus ke surga, diperingati pertama kali oleh dua orang yang tertutup botolnya itu, saudara. Tertutup matanya dengan semua keraguan. Tapi di akhir matanya terbuka, hatinya terbuka. Dan mereka melihat Yesus naik ke surga. Dan malaikat berkata, tahukah engkau Yesus akan datang kembali. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau tahu ada selaput yang menutupi matamu, telingamu untuk mendengar. Menutupi hatimu untuk menerima yang dari Tuhan. Berbalik. Desak Yesus, baca firman, dan biar Tuhan membuka hatimu. Dan biarkan engkau melihat Yesus naik ke surga. Dan biar kau melihat Yesus juga menjemput engkau yang kedua kali. Sebelum dilanjutkan oleh Pak Fendi, mari kita tutup mata kita. Tuhan, buka mata kami, buka telinga kami. Buka mata hati kami, Tuhan. Kemanapun kau pergi, kami mau belajar ikut, Tuhan. Bukan hanya dengan otak kami, tapi heart and soul kami mengikuti engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan mencatat dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ketiga. Setelah Tuhan Yesus bangkit ada 40 hari. Dikatakan begini, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tadi dari kebangkitan Tuhan sampai kenaikan yang kita rayakan hari ini itu ada 40 hari. Di mana Tuhan Yesus seperti tadi diceritakan. Menjumpai orang demi orang, person demi person secara personal. Murid di Emmaus, dia jumpai Thomas. Thomas yang berkata, Tuhan aku gak percaya sebelum aku masukkan jariku ke lubang paku itu di tanganmu. Dan Tuhan dengan rendah hati dijumpai, Thomas ini loh tanganku, kamu boleh. Menurut saya yang paling keren, yang paling mengesankan adalah ketika dia menjumpai Petrus. Petrus yang hari itu menurut saya punya tutup botol. Dengan ketakutannya, dengan paradigmanya, dengan kepengecutannya. Dan Tuhan itu buka dengan cara yang sangat ajaib. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bertanya juga 3 kali, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Itu caranya membuka tutup botol Petrus. Dan selama 40 hari Tuhan itu keliling, jumpai satu orang demi satu orang, satu kelompok demi satu kelompok. Apa yang Tuhan kerjakan? Alkitab berkata, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tapi menurut saya, dia jumpai secara personal, dibuka. Apa yang jadi selubung di mata mereka, di hidup mereka, tutup botol mereka. Tuhan buka secara personal.
Dan kemudian dia naik ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelum dia naik ke sorga, ada satu pesan. Ini yang diucapkan Tuhan. Biasanya kalau kita mau berpisah, maka yang kita ucapkan terakhir, yang kita pesankan terakhir itu pasti maha penting. Ya kan? Kalau kita mau berpisah, maka pesan yang terakhir itu pasti yang paling penting. Pasti sangat penting. Really matters. Dan kisah Rasul 1 ayat 8 itu adalah pesannya. Sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata begini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menurut saya ketika tutup botol kita sudah dibuka. Salah satu pemberian, salah satu karunia, salah satu anugerah dan yang terbaik yang Tuhan mau curahkan dan bisa berikan dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Itu adalah pemberian yang terbaik. Yang hanya kita bisa terima kalau hidup kita ini sudah disingkapkan semua yang menutupi. Ketakutan kita, kepengecutan kita, keminderan kita, kesombongan kita, paradigma kita, cara berpikir kita, kelambanan kita, main aman kita. Dan kalau itu sudah dibukakan, di sisi Tuhan, Roh Kudus itu unlimited. Di sisi kita, seberapa kita bisa menerima curahan, hujan, akhir. Kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus digambarkan seperti air. Cocok. Di sisinya, dia adalah curahan air terjun yang tanpa batas. Di sisi kita, seberapa kita bisa terima. Tergantung wadah hidup kita. Tapi juga tergantung paradigma kita ini. Tutup botol hidup kita ini loh. Cara berpikir kita. Itu seringkali yang membuat kita gak pernah bisa mendapat setetes pun dari pencurahannya. Karena apa? Tutup botol itu. Itu sebabnya Tuhan 40 hari meluangkan waktu, itu, menyediakan waktu. Dijumpai satu demi satu. Saya percaya kalau kita berperkara dengan Tuhan, Tuhan jumpai aku, singkapkan semua yang tersembunyi, koyakkan hatiku, buka tutup botolku. Dia akan mulai berperkara dengan kita. Supaya kita bisa menerima yang paling penting yang dia janjikan. Sebelum dia naik ke sorga. Engkau akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu, Roh Kudus ketika turun dalam hidup kita. Ada tujuannya, ada maksudnya. Supaya kita menggenapkan destiny kita. Dan destiny itu kita jadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada. Kita menuai jiwa. Kita memberkati akan jiwa-jiwa. Karunia Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus gak pernah untuk hidup kita sendiri. Tapi supaya kita bergerak dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Alkitab berkata engkau akan terima kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus itu penting banget. Yang pertama penting, kenapa? Seringkali kita merasa tidak bisa. Ada banyak arti dari kata kuasa. Tapi kuasa itu yang paling simpel adalah able to do. Kemampuan untuk melakukan. Bisa mengerjakan. Mengerjakan apa? Ya tugas dan destiny kita. Banyak orang, hamba-hamba Tuhan punya cerita. Ketika pertama kali panggilan Tuhan turun dalam hidupnya. Saya pun mengalami. Ketika panggilan Tuhan turun dalam hidup saya bertanya-tanya, emangnya saya bisa tah berkhotbah, mengajar, memimpin, menggembalakan? Memang gak bisa. Memang gak bisa. Tapi kita berkata, you shall receive power. You shall receive power. Bahkan ability-nya, kemampuannya pun dari Tuhan. Yang penting ketika kita mulai melangkah.
Ketika kita sambar, kita bersautan dengan callingnya. Dan kita mulai bergerak, Tuhan aku mau. Ini hidupku, ini wadahku. Aku buka semua tutup dalam hidupku. Yang menyumbat, yang menutupi. Maka Roh Kudus turun dan dia memberikan kuasa. Kuasa itu ability. Kuasa itu capability. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Kita berkata dalam 1 Korintus 12, banyak karunia dia berikan. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Dulu saya berkata gimana caranya bisa mengkonseling orang, memberi nasihat. Kenapa kok? Gimana caranya? Saya bukan orang yang peduli dengan masalah orang lain. Saya orang yang sangat cuek. Kira-kira kalau orang yang cuek, orang lain cerita masalahnya, masa lalu aja gue gak peduli, bagaimana bisa memberikan konsel. Tetapi Alkitab berkata, ketika kita mau Tuhan, aku buka tutup botolku ini. Tutup botol yang berkata, EGP, emang gue pikirin masa lalu. Hidup tuh ya masing-masing lah, urus diri sendiri masing-masing. Ketika saya buka tutup botol saya dan berkata saya mau care, saya mau peduli dengan orang lain. Ketika saya buka tutup botol saya yang berkata orang lain aja gak peduli hidup gua, kenapa gua peduli hidup orang lain. Ketika saya mencoba buka itu, saya koyakkan itu Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau memperhatikan, aku mau Tuhan peduli dengan orang lain. Tiba-tiba ada karunia hikmat, ada karunia counsel, ada karunia kita bisa memberikan nasihat, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan. Ketika orang mulai cerita akan pergumulannya, dan bergerak di dalam karunia iman, beriman untuk pergumulan orang lain. Beriman untuk hidup orang lain. Karunia bernubuat, karunia mujizat. Dan macam-macam karunia yang Tuhan itu berikan di dalam Roh Kudus. Itu untuk menggenapkan akan destiny kita. Itu untuk menggenapkan akan panggilan kita. Penting Roh Kudus. Hari-hari ini dimanapun kau berada, banyak mungkin yang berkata Tuhan aku mau. Tapi aku gak bisa. Nah ini penting, ini cocok. Kenapa? Yang penting mau. Dan bawa wadah hidupmu, botol hidupmu itu pada curahan kuasanya. Maka dia akan turunkan dan berkata you shall receive power. Kau akan menerima kuasa. Kau akan menerima kemampuan. Kau akan menerima ability, capability yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasmu. Yang kedua, saudara, Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu comforter. Yohanes 15:26. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia itu penghibur, dia itu comforter. Comforter itu bukan sekedar penghibur yang tenang-tenang, udah ya cup jangan nangis. Bukan begitu kalau kita menghibur anak kita. Tapi comforter itu adalah best supporter. Pendukung terbaik. Best supporter. Yang akan membuat kita itu comfort, nyaman. Membuat kita confidence dengan setiap panggilan Tuhan. Penghibur adalah best supporter kita. Dia akan mendorong kita dalam panggilan kita. Itulah Roh Kudus, saudara. Itulah Roh Kudus. Sekali lagi penghibur. Beberapa orang, wah kalau kita susah, hancur hati, datang ke Tuhan, ada jamahan Roh Kudus. Sedap sekali, indah sekali, menenangkan sekali. Itu betul. Tapi bukan cuma itu yang Tuhan mau berikan sebagai penghibur.
Dia adalah best supporter kita. Pendukung terbaik kita. Yang selalu bersama kita. Seringkali ketika saya mengerjakan akan suatu tugas, mengerjakan akan suatu pelayanan, mengambil sebuah keputusan, kesaksian roh di dalam sini. Itu yang berkata, maju aja, lakukan, bisa. Itu suara di dalam sini yang meyakinkan. Dan itu suara Roh Kudus, best supporter saya. Selalu ada, kapanpun dibutuhkan. Kadang-kadang istri sendiri, kita pelayanan masing-masing. Ditelepon setengah mati, nyambungnya susah, saudara. Kadang-kadang curhat, saudara. Tapi Roh Kudus itu best supporter, kapanpun, anytime. Setiap kali mulai ragu, rohnya berkata, maju nak. Kau bisa. Nanti caranya begini. Dan itu adalah best supporter saya. Dan setiap kita. Dan itu di dalam sini diberikan anytime kita perlu. Kapanpun. Yang ketiga, penolong. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah penolong. Dia yang mengerjakan banyak hal. Bagian kita melangkah, bagian kita mengeksekusi, bagian kita mengerjakan. Tapi rohnya itu menolong. Rohnya mengerjakan. Seringkali di dalam pelayanan, dan bahkan dalam apapun, dia menolong saya. Ketika saya masih bekerja di sekuler sekalipun. Jangan dikira Roh Kudus itu gaptek. Saya kerja di bidang IT. Dan rohnya itu ketika ada masalah di kantor, ada problem, tetap dia yang saya andalkan. Berkali-kali di dalam pekerjaan sekuler, IT, teknologi. Jangan pikir Tuhan itu gaptek. Bahkan dia lebih canggih. Berkali-kali dia tuntun saya, dia tolong saya. Untuk masalah-masalah di pekerjaan sekalipun. Untuk masalah-masalah di rumah tangga sekalipun. Dia menolong. Dia memberi hikmat, dia memberi ide, dia memberi saran, dia memberi pertolongan. Dia roh penolong. Setiap kali kita butuh help, butuh bantuan. Yang pertama, kita bisa teriak kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus yang di dalam hati kita. Dan dia memberi pertolongan. Yang keempat, roh kebenaran yang memimpin dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, apabila dia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini ajaib, saudara. Roh Kudus itu memberitahu kita bahkan hal-hal yang akan datang. Apa yang akan datang? Destiny kita. Tujuan kita. Apa yang harus kita lakukan? Langkah mana yang harus kita ambil? Keputusan apa yang harus kita ambil?
Kita harus menikah dengan siapa? Libatkan rohnya. Karena dia yang akan memberitahu, ini loh. Kalau kamu sama dia, di depan begini. Di masa yang mendatang begini. Ini loh pasangan yang Tuhan sediakan. Jangan lihat modelnya, gak meyakinkan. Tapi kalau kau sama dia, di depan loh dikatakan, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini loh yang akan bisa membantumu nyelesain destinimu nak. Menikah sama dia. Tuhan tampangnya tidak meyakinkan, tapi ini loh yang di depan. Berapa waktu yang lalu saya bingung mengambil, ada 2 tawaran job. Saya bingung. Sama-sama menarik, sama-sama cukup oke lah gitu. Penawarannya. Yang satu tapi lebih panjang durasinya. Yang satu 9 bulan kontraknya. Yang satu cuma 3 bulan. Kalau mau save saudara, namanya suami bertanggung jawab, ingin save buat keluarganya saudara. Ya ambil yang panjang lah. Setidaknya 9 bulan aman. Ada proyek 9 bulan. Tapi Roh Kudus tuntun saya. Ambil yang 3 bulan. Kelihatannya gak masuk akal. 3 sama 9 bulan bedanya jauh. Tapi ketika saya ambil itu, later on kemudian dia memberitahu hari yang akan datang. Dan Roh Kudus berkata, ambil yang ini. Loh Tuhan cuma 3 bulan, ambil yang ini. Nanti di depan kamu lihat, enakan yang ini. Katanya begitu saudara. Dan ketika sekian bulan, setelah 3 bulan, diperpanjang saya saudara. Bahkan sampai akhirnya kontrak itu setahun. Saudara. Dan yang luar biasa rate-nya naik. Dan yang luar biasa saya dengar, yang proyek satunya masalahnya banyak. Akhirnya proyek itu diambil teman saya sendiri. Dan masalahnya banyak saudara. Bahkan dalam karirmu, dalam keputusanmu, di sekuler, di marketplace, dalam kehidupanmu, dia penolong. Dan yang luar biasa, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Seringkali kita bingung ngambil keputusan, kenapa sih? Kita nggak bisa tahu masa depan, kita nggak bisa tahu hal-hal yang akan datang. Iya enggak? Tapi roh ini ajaib. Dia melihat bahkan jauh ke depan yang kita nggak bisa lihat. Dan dia memilihkan untuk kita. Dia menolong memilihkan buat kita. Ini nggak cuma urusan pelayanan saudara. Roh Kudus itu menolong kita dalam segala kebenaran. Jodoh yang benar, pasangan yang benar, pekerjaan yang benar, keputusan-keputusan apapun yang benar. Dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita udah belajar, saudara. Masih banyak sebenarnya. Apa yang kita manfaat, apa yang kita dapat. Apa yang Roh Kudus bisa beri buat hidup kita sangat banyak. Tapi dari 3 yang saya sebutkan. 4, saudara. Kita akan menerima kuasa, kemampuan yang asalnya kita nggak bisa. Dia penghibur, dia penolong, dia menuntun kita pada semua yang benar. Dan dia memberitahukan kita yang di depan. Itu luar biasa sekali. Seringkali kita ragu-ragu kenapa sih? Kita takut kenapa sih? Karena kita nggak tahu di depan ada apa. Kita takut salah. Tapi Roh Kudus itu berkata, ia memberitakan apa yang di depan. Dia menolong kita. Bahkan
bukan cuma untuk situasi hari ini. Dia pilihkan, dia tolong kita karena dia tahu yang di depan akan seperti apa. Firman Tuhan berkata, saya akan tutup dengan seperti ini. Ini Roh Kudus ini sesuatu yang sangat ajaib yang diberikan Tuhan. Bahkan itu pribadi Tuhan sendiri mau di dalam hidup kita. Di perjanjian lama kalau saudara baca ada banyak cerita. Rohnya hinggap pada seseorang, kemudian dia mulai bernubuat, kepenuhan seperti nabi. Setelah itu pergi rohnya karena hinggap. Seperti burung. Di perjanjian lama ada banyak cerita seperti itu. Tapi di perjanjian baru dikatakan bukan hinggap lagi, tapi engkau akan penuh dengan roh. Artinya dia tinggal di dalam sini. Tinggal. Dan itu ajaib, itu luar biasa. Dia tinggal. Kalau hinggap, kadang-kadang pergi pas butuh tidak ada. Tapi kalau tinggal dan kita jaga anytime, kapanpun dia sahabat terbaik. Dia best supporter dalam hidup kita. Dia penolong, dia penghibur yang terbaik. Anytime kita bisa jalan dengan kuasa. Dan itu adalah anugerah yang sangat ajaib. Dan firman Tuhan berkata, saya akan tutup seperti ini. Lukas 11, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular pada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Saya pikir ketika saya baca tentang ikan, tentang roti, tentang telur dan kalajengking, saya pikir mintalah makan. Mintalah apalah makanan saudara yang mau pingin makan. Tapi dia berkata, minta Roh Kudus nak. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Bapakmu akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu permintaan yang terbaik, saudara. Yang kita bisa minta di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Ketika dia naik, dia berpesan terakhir kali, kau akan terima kuasa. Kau akan terima kuasa kalau Roh Tuhan turun ke atasmu. Turun untuk tinggal, bukan turun hinggap dan pergi. Di hari kenaikan Tuhan ini kalau ada satu hal kita bisa minta. Mintalah pada Bapa. Permintaan yang tepat menurut saya adalah minta Roh Kudus itu penuhi kita. Kadang-kadang kita mendukakannya. Kadang-kadang dia sudah memberikan guidance, sudah memberikan penghiburannya, sudah memberitahu apa yang harus kita buat. Memberikan tuntunan dan pimpinannya. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus pertama kali pengalaman encounter saya dengan Holy Spirit. Dengan Roh Kudus. Itu ketika saya berusia 11 tahun. Itu artinya sudah 28 tahun seharusnya saya punya Roh Kudus yang tinggal di hati saya. Yang saya bisa anytime selama 28 tahun saya jalan dengan dia. Mengikuti pimpinannya, mengikuti guidance-nya yang menuntun pada segala kebenaran. Tapi ya enggak juga, saya juga pernah naksir cewek yang salah. Saya juga pernah ngejar cewek yang salah. Saya juga pernah melakukan yang salah. Saya juga pernah lebih memilih ketika rohnya berkata doa, sembah Tuhan. Saya milih nonton. Saya milih segala macam yang tidak berkenan. Sekian waktu yang lalu ketika kami berdoa, rohnya mengingatkan asal kamu tahu. 28 tahun ini seharusnya jadi perjalanan yang panjang dan luar biasa dengan Roh Kudus. Roh Kudus bicara di hati saya asal kamu tahu nak. 28 tahun ini sesungguhnya
Ada begitu banyak waktu, begitu banyak besar bagian waktu yang justru engkau tidak jalan dengan aku. Ketika tuntunannya menuntun ke A, engkau pilih B. Ketika panggilannya berkata, ini panggilanmu, aku tidak mau lari seperti Yunus. Dia berkata, kau membuang begitu banyak waktu, tapi belum terlambat. Ayo mari pergunakan waktu-waktu di depan untuk jalan dengan rohnya lebih lagi. Mari pergunakan waktu-waktu ini. Tebus waktu. Ada satu ayat yang bagus banget di Efesus 5. Berkata, tebuslah waktu. Karena waktu-waktu ini jahat. Kenapa harus ditebus? Karena di masa lalu kita tidak jalan dengan rohnya. Kita tidak jalan dengan tuntunannya. Kita tidak jalan dengan pimpinannya. Kita tidak maksimal mengejar destiny kita. Kita tidak mengerjakan panggilan kita dengan semaksimal sekuat kita. Itu sebabnya ayatnya berkata tebus waktu. Kapan? Ketika hari-hari jahat. Seperti hari-hari ini. Ini waktu yang baik. Untuk kita menebus apa yang sudah kita buang sia-siakan di masa yang lalu. Dan rohnya itu seperti penghibur, penolong, menurut saya itu roket yang akan mempercepat hidup kita. Itu roket yang akan membuat kita mengejar semua ketertinggalan kita. Hari ini saya rindu kita sama-sama dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari bangkit berdiri sama-sama. Kita akan tutup ibadah kita. Tapi saya ingin kita tutup dengan satu kali ini. Mari kita bertobat. Di masa yang lalu, mungkin kita tidak berjalan dengan rohnya. Atau mungkin kau belum, dimanapun kau berada, Pak, saya belum punya pengalaman dengan Roh Kudus. Saya belum tahu artinya penuh dengan Roh Kudus. Firman-Nya berkata minta kepada Bapa. Di masa para rasul, setelah kenaikan 10 hari, murid-murid menunggu di loteng Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Menunggu Roh Kudus. 10 hari. Itulah dinamakan sebabnya Pentakosta. 31 Mei, itu hari Minggu. Itu hari Pentakosta. Tapi saya rindu ajak hari ini. Bahkan sampai 10 hari ke depan. Sungguh ingini Roh Kudus. Dia tuh pribadi, dia bukan barang. Dia diberikan, diturunkan, tapi itu pribadi. Bukan barang. Bukan objek, tapi itu subjek. Diturunkan, masuk di hati kita, di hidup kita. Tapi itu pribadi. Pribadi Tuhan sendiri yang punya mau, punya perasaan, punya suara, punya keinginan, punya kerinduan. Tapi seringkali kita tuh memperlakukan seperti objek, seperti benda. Kalau kita pas butuh kita panggil-panggil. Ketika kita nggak butuh, kita pengen berdosa, kita pengen melakukan yang kita mau. Udah masukin sudut paling dalam di laci hidup kita. Nanti kalau butuh dicari lagi. Tapi dia pribadi. Bahkan dia harusnya memimpin. Kalau dia yang memimpin, maka kitalah yang seharusnya jadi objeknya, kita yang dipimpin. Tapi seringkali kita kebalik-balik. Kita perlakukan Tuhan sebagai objek, seperti benda, seperti barang. Yang kalau kasih kita butuh, ini waktunya khotbah, keluarin. Ini waktunya pelayanan, keluarin. Padahal seharusnya dia yang memimpin di depan pada segala kebenaran. Itu kesalahan yang banyak kita buat. Tapi hari ini sekali lagi minta sungguh-sungguh
Roh Kudus itu memimpin hidup kita. 10 hari ke depan, saya ajak kita sama-sama setiap hari ingini Roh Kudus dan berkata, Roh Kudus, pimpin aku, penuhi aku, tolongi aku, comfort aku, support aku. Mari sama-sama nyanyikan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sekali lagi berseru, katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, tinggal di hadiratmu. Saya minta piano aja dengan lembut, katakan, Allah Roh, Allah Roh Kudus, jamah hidup kami Tuhan.
Kami tahu seringkali kami mengecewakan, mendukakan Engkau. Tapi siang ini Tuhan kami berdoa, kami meminta, jangan pernah tinggalkan akan hidup kami. Kami minta kepada Bapa, seperti firman-Mu katakan, mintalah kepada Bapa. Bapa, kami minta Roh Kudus. Kami minta Roh Kudus menolong, menyertai kami sampai kami selesaikan setiap tugas, setiap destiny kami. Roh Kudus yang memeteraikan kami menjelang hari penebusan. Jamah hidup kami dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan rindu selalu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu, tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sudah naik ke sorga, menyiapkan rumah untuk kami. Tapi Kau juga mengutus Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus tolongi kami. Support kami Tuhan. Bantu kami menyelesaikan destiny karena kami gak bisa apa-apa. Bantu kami, tolongi kami Roh Kudus. Engkau yang memimpin di depan. Engkau yang gandeng setiap anak-anak-Mu. Engkau yang beritahukan akan apa yang ada di hari-hari di depan. Kiara basaka dara lama, rata kaya dara lama. Siang ini kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu, jemaat-Mu berada. Hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus tolongi anak-anak-Mu, Roh Kudus tolongi mereka yang berseru kepadamu. Karena kami gak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau, kami bodoh Tuhan. Kebenaran kami sampah Tuhan dan kain kotor di hadapan-Mu. Tapi Engkaulah yang bisa menggandeng kami, memimpin kami kepada segala kebenaran. Siang ini Tuhan hamba sungguh berdoa. Koyakkan semua tutup botol sumbatan hidup kami Tuhan. Supaya kami sungguh bisa terima setiap kepenuhan, setiap curahan yang Kau mau berikan Tuhan. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu, syakadara lamba rabarata kaya dara lamba, tinggal di hadirat-Mu. Hamba sungguh berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan.
Engkau yang menurunkan setiap berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Dan anugerah di dalam Yesus Tuhan. Dan Allah Roh Kudus menyertai kami, menuntun kami pada segala kebenaran. Memberikan kepada kami kemampuan dan setiap karunia yang kami perlukan untuk kami selesaikan destiny hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan kami, setiap anak cucu kami, generasi ke generasi. Setiap Tuhan perjalanan-perjalanan kami, Engkau memberkati dan menuntun kami kepada segala kebenaran. Sampai Maranatha, dengan cara yang sama Kau menjemput kami naik ke atas awan-awan. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin.